Halo Bapak Ibu, salam remisi. Kita sekarang sampai di video kelima, kita akan bahas tentang apa aja sih barang-barang yang bisa mendukung progres remisi Bapak Ibu untuk segera tercapai, ya kan? Pasti pengen kan, masa nggak mau cepat-cepat remisi, ya dong? Apa sih yang kira-kira bisa membantu proses remisi itu? Pertama, apakah produk-produk probiotik ini didesain sebagai obat ajaib penyembuh diabetes atau punya fungsi lain? Ya, produk-produknya Probetes itu nggak ada yang ceritanya kita bikin ajaib gitu. Minum herbal Probetes, gula darah langsung normal, langsung di bawah 100, kayak gitu. Yang 500 langsung 100, nggak ada. Nggak ada yang bisa begitu, ya. Apalagi judulnya obat herbal. Pada dasarnya produk-produk herbal itu untuk membantu metabolisme. Nah, yang namanya diabetes itu kan metabolisme, penyakit metabolik kan. Maka herbal Probetes sebenarnya tujuannya hanya untuk mempercepat dan memperlancar metabolisme tubuh. Agar apa? Agar kalau metabolisnya bagus, ya kan. Kalau resistensi insulinnya turun, kalau pankreasnya normal lagi, gula darah normal lagi. Jadi herbal itu bergerak di proses membantu memperlancar metabolisme, bukan menjadi regulator dalam metabolisme itu sendiri. Nggak gitu, kalau itu tugasnya obat dokter. Beda ya. Nah, sebenarnya produk apa aja sih yang dimiliki sama Probetes untuk membantu dan mendukung proses remisi Bapak Ibu? Pertama, memang ada yang namanya herbal Probetes. Herbal Probetes ini membantu untuk memperbaiki pankreas Bapak Ibu. Kan tadi kita tahu yang namanya diabetes itu fungsi pankreasnya sudah turun, ya kan? Nah, herbal Probetes ini membantu menutrisi pankreas agar dia bisa produksi normal lagi, agar sel beta pankreas bisa jalan lagi. Itu yang akan membantu proses regulasi gula darah alias insulin Bapak Ibu sendiri. Itu yang paling penting. Selain itu, herbal Probetes juga membantu proses pembersihan liver, juga membantu membangun sensitivitas insulin, juga membantu sugar blocker. Nah, di herbal Probetes ini kita punya namanya sugar blocker. Ini nggak ada di herbal lain. Kalau yang namanya sugar blocker itu artinya ketika herbal Probetes dimakan, ya, apalagi dia dimakan dekat dengan makan besar maksudnya, sebelum makan atau setelah makan, maka dia membantu untuk memproteksi penyerapan gula darah terlalu banyak masuk ke dalam sistem metabolisme atau ke dalam pembuluh darah. Jadi glukosanya udah diikat duluan lalu dibuang lewat feses. Jadi lebih efisien, gula darahnya nggak banyak masuk ke dalam pembuluh darah. Itu dari herbal Probetes. Selain itu kita juga ada Probetes Oil. Bapak Ibu mungkin yang sudah lama diabetesnya itu kan sering ini ya, kebas gitu, kesemutan gitu. Nah, Probetes Oil ini membantu meringankan gejala dan meringankan sensasi dari kesemutan itu. Jadi Probetes Oil ini enak banget, wanginya juga harum, nggak terlalu panas kalau di tempat yang kena kebas kayak gitu. Dan enak banget lah, nyaman. Kita juga ada stevia. Nah, stevia ini buat Bapak Ibu minum, makan, kalau merasa butuh pengganti gula bisa pakai stevia ini. Apakah herbal Probetes itu aman ke ginjal? Apakah ada efek sampingnya, Coach? Herbal Probetes ini aman banget ya buat ginjal, kecuali ginjalnya udah rusak. Nah, itu cerita lain. Ada juga kok yang nanya, Coach, saya ini takut kalau makan protein. Kenapa takut makan protein? Takut ginjalnya rusak. Aneh banget. Maksudnya apa hubungannya protein sama takut ginjalnya rusak? Kalau ginjalnya sudah rusak, baru nggak boleh makan sembarangan protein. Tapi kalau ginjalnya masih baik-baik aja, protein mah baik-baik aja. Everything is good, termasuk herbal Probetes. Herbal Probetes ini bekerja ke pankreas dan metabolisme, nggak main di ginjal sehingga dia tidak merusak ginjal sama sekali. Bahkan salah satu efek samping positif dari herbal Probetes ini adalah juga membantu memperbaiki filtrasi ginjal. Tapi ini sifatnya efek samping ya, jadi sifatnya relatif. Selain itu, herbal Probetes juga membantu kita untuk tidur lebih nyenyak. Coba aja kalau diminum malam, apalagi sebelum makan malam atau setelah makan malam, itu tidur malamnya biasanya lebih nyenyak. Nah, coba aja deh sendiri. Kalau produk makan seperti sereal, beras, muesli, itu fungsinya buat apa? Ya, sereal ini fungsinya untuk banyak. Satu, dia sebagai snacking. Sereal Emandia ini terbuat dari umbi garut, susu kambing, dan kacang-kacangan. Jadi dia aman banget buat gula darah. Memang ketika kita bikin produk ini pertama kali, kita cek tuh kenaikan gula darahnya. Kita juga cek ke diabetes gimana kenaikan gula darahnya. Jadi kita bikin ini nggak sekedar yang penting enak, bukan. Tapi kita juga ngetes sereal ini kalau dimakan
biar gula darahnya nggak naik. Makanya sereal ini bisa dipakai untuk snacking, bisa juga dipakai untuk pengganti nasi, juga bisa dipakai untuk makanan darurat. Nah, ingat ya kata kuncinya, makanan darurat atau meal replacement tapi sifatnya darurat. Ketika apa? Ketika lagi di jalan, ketika lagi mudik, ketika lagi di kantor, ketika jajanan-jajanan yang tersedia isinya makanan-makanan tinggi gula semua, jajanan pasar. Nah, selain itu kan kadang-kadang kita lagi craving, kita butuh makan banget tapi nggak ada ya, adanya tersedianya donat gitu. Nah, sereal Amandia bisa menyelamatkan Bapak Ibu, bisa menyelamatkan gula darah Anda dari meloncat tinggi menjadi tetap aman. Karena apa? Karena cravingnya dihajar sama Amandia sereal. Tuh. Kedua, nah, beras nih. Beras Amandia ini beras ajaib. Kenapa beras ajaib? Ya, dia sebenarnya beras organik yang indeks glikemiknya sangat rendah di angka 50 sampai 55. Yang indeks glikemik kalau rendah itu udah kayak beras porang. Jadi bayangkan Bapak Ibu makan beras biasa, ini beras biasa. Beras lokal yang Bapak Ibu biasa makan. Tapi indeks glikemiknya rendah sehingga nggak naikin gula darah. Udah banyak banget orang yang bilang, kok mas makan nasi ini gula darah saya nggak naik, padahal makan nasi yang biasa saya gula darah naik. Padahal saya makan beras porang juga gula darah saya naik. Ya karena berasnya ajaib. Ya kata kuncinya beras ini memang indeks glikemiknya rendah seperti beras basmati juga. Jadi kalau Bapak Ibu makan beras basmati atau makan beras Amandia, itu gula darahnya akan tidak naik terlalu banyak karena memang dari awal indeks glikemiknya tidak tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa lepas nih sama nasi, susah nyari umbi-umbian dan nggak suka sama rasanya beras porang, beras Amandia bisa jadi solusi buat Bapak Ibu di rumah. Nah, terakhir muesli. Muesli ini dia sebenarnya ya gandum. Tapi gandumnya gandum utuh, jadi roll oat namanya. Jadi gandum itu ada macam-macam. Ada quick oat, ada roll oat. Nah, kayak gitu. Yang nggak aman itu quick oat, yang oatmeal kayak gitu. Itu kurang aman untuk gula darah. Kenapa? Karena dia termasuk ultra processed food. Sehingga dia akan lebih cepat meningkatkan gula darah. Tapi kalau masih roll oat atau masih muesli gini, dia sangat aman. Nah, muesli ini bisa dipakai untuk snacking juga. Kalau mau makan bisa ditambah susu atau yogurt, tapi harus yang plain ya. Juga dia fungsinya sebagai snacking atau pengganti nasi aja, bukan sebagai pengganti makan seluruhnya. Ingat, kalau makan harus pakem, berarti harus ada seratnya, harus ada proteinnya. Kalau karbo harus karbo kompleks kayak muesli ini. Gitu. Oke, itu soal makanan dan herbal yang bisa mendukung Bapak Ibu untuk mencapai remisi. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang intermittent fasting, bagaimana cara memulainya, bagaimana mekanismenya, itu semua akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.